Wih, jangan mau tanya-tanya, malu aku sama Tuhan katanya. Nar itu sama ulama kita bukan naru jahanam. Untuk kita di dunia ini sama orang alim tuh narul firaq. Apa itu? Ketika seorang sampai kepada itu, kata saya Buti, saya ingat kalimat di majelis saya rekam baik-baik sampai sekarang saya ingat. Yang bisa lah, yang tak bisa ya Pak. Istighfar. Yang tak bisa istighfar. Bismillah. Qala Sayyidil Imam Asy-Syahid Ar-Rabbani Allah. Fa idza izdada tashabbu'an bihaqa'iqil Islam wazdada ma'rifatan billahi wa sifatihi akhadha yash'ur bitaqsirihi wa asbaha yara fi salatihi ath-thagaratil kathirata min al-ghaflati wa 'adamil huduri fiha wa min al-iktifa' bil fara'id wa ihmali ma yutammimuha min an-nawafil wa yahfizuhu hadha ash-shu'ur ala ay yahmila nafsahu ala mazidin min at-ta'at wa ala mazidin min al-itqan fi adaiha wa idza izdada tadhawuqan li haqa'iqil Islam wa izdada hubban lillah wa ta'dhiman lah ada ila qurubatihi wa ta'atihi yanzuru ilaiha wa idza hiya fi 'ainihi tafihatan qalilatan la tusawi syai'a amama 'azimi haqqillahi 'alaihi wa amama ni'amihil katsirati allati yataqallabu minha fi yammin la hududa lah fayudha'ifu 'inda idzin min qurbatihi wa fayadha'afu hina 'inda idzin min qurbatihi wa ta'atihi wa yubalighu fi ri'ayatiha an takuna safiyatan anis syawaib dan seterusnya. Jadi ini lanjutan dari yang sebelumnya ya, paragraf yang melengkapi keterangan sebelumnya tentang seorang pemuda yang baru tobat, kemudian menghadap kepada Allah, menunaikan segala bentuk kewajiban, meninggalkan keharaman, lalu dengan itu merasa begitu sudah luar biasa apa yang dilakukannya. Nah, kebalikannya, fa idza izdada tashabbu'an bihaqa'iqil Islam, jika pemuda tadi fa izdada yang bersangkutan, jika pemuda tadi izdada tashabbu'an bertambah rasa kenyangnya terhadap hakikat Islam, artinya pengetahuannya bertambah, pengetahuannya, pemahamannya tentang hakikat Islam, tentang haqaiqul Islam, prinsip-prinsip ajaran-ajaran Islam, wazdada ma'rifatan billah wa sifatihi, bertambah pula ma'rifatnya kepada Allah juga dengan sifat-sifatnya, semakin kenal dia kepada Allah Ta'ala, semakin paham bagaimana nilai-nilai Islam dan semakin mengenal Allah dan sifat-sifatnya yang agung. Akhadha yash'ur bi taqsirihi, saat itu kalau bertambahlah itu, bertambah pada dirinya pengetahuan tentang Islam, bertambah pada dirinya pengenalan tentang Allah dan sifat-sifatnya, akhadha yash'ur bi taqsirihi, dia otomatis akan merasa keberkurangan dirinya, taksirnya, dia merasa akan keteledoran dirinya. Nah, wa asbaha yara fi salatihi, ya, maka otomatis dia juga nantinya akan melihat, ya, mendapati dalam salat-salatnya itu thagaratil katsirah, artinya celah-celah, kekurangan yang begitu banyak. Nah, minal ghaflah, berupa kelalaian, tidak hadirnya hatinya di dalam salat. Wa minal iktifa, juga berupa memadakan kepada yang wajib saja, sementara masih juga mengabaikan apa yang menyempurnakan amalan wajib tadi berupa sunnah-sunnahnya. Yang tadi, yang baru masuk, yang tadi baru balik Islam, yang baru hijrah tadi itu, kan baru sholat 5 waktu aja dia. Tahajud belum bangun lagi itu, ya kan? Belum lagi. Sholat sunat mutlak belum lagi, masih jauh lagi. Puasa Senin Kamis pun belum dia. Nah, baru puasa sholat wajib aja, tapi udah merasa selevel di bawah wali, satu tingkat di bawah wali dia rasa udah, ya. Nah, itu. Tapi ketika semakin bertambah pengetahuannya tentang Islam, hakikat prinsip ajaran Islam, nilai-nilai Islami, semakin kenal kepada Allah dan sifat-sifatnya, dia saat itu akan merasa kekurangan dirinya, merasa keteledoran dirinya. Dia akan dapati, ya, lihat pada sholat-sholatnya
begitu banyak celah-celah kekurangannya. Ya. Lalainya, tidak hadirnya hatinya pada Allah dalam sholat tersebut, memadakan yang wajib saja, kemudian mengabaikan sekian banyak masih lagi tuntutan sunnah, arahan-arahan sunnah dari Allah Ta'ala. Wa yahfizu hadha asy'ur, sehingga perasaan ini mendorongnya ala ayahmil nafsahu, ya, mendorongnya untuk bagaimana menuntun dirinya agar menambah, ya, lagi sekian banyak ketaatan kepada Allah, menambah, ya, mendorongnya untuk menambah, ya, bentuk yang lebih baik untuk menjalankan semua ketaatan tersebut. Al-itqan fi adaiha, menyempurnakan pelaksanaannya. Kalau tadi sekedar asal jadi aja kan, awalnya kan, yang penting sholat kan gitu, udahlah itu. Mungkin belum tahu dia rukunnya mana, sunnahnya mana, nggak paham, nggak ngerti, orang baru tobat, baru balik. Ya kan? Sekarang semakin bertambah itu, semakin bertambah itqan, kesungguhannya dia mengamalkan itu, rupanya begini, rupanya baru ku tahu, baru belajar pula. Rupanya sunnahnya, ada rupanya rukunnya. Yang sunnah ini nggak bisa diabaikan juga, rupanya gini masih salah, rupanya belum sah. Baru tahu dia itu, baru terbuka belakangan. Orang baru dia perdalami Islamnya. Baru dia jalani upaya bagaimana lebih mengenal Allah dengan kebesaran sifatnya. Barulah nampak dia celah-celah kekosongan pada dirinya, celah-celah kekurangan. Fa idza zdada tazawuqan li haqaiqil Islam, apabila bertambah, kalau tadi baru sekedar menjalankannya saja, tazawuqan, dia merasakan, dia bertambah bagaimana dia meresapi hakikat Islam, meresapi ajaran Islam itu, izdada hubban, dan bertambah rasa cintanya kepada Allah serta ta'zimnya, ada ila qurubatihi wa ta'ati yanzur ilaiha, maka berikutnya dia akan kembali mengamati, melihat semua bentuk taqarrubnya, taatnya, patuhnya, amalnya, ya, dia lihat itu, wa idza hiya fi ainihi, sekarang dalam tampilan pandangannya, dalam penilaian mata, penilaian dirinya, tafihatan qalilatan, tafih, tak bernilai dan sedikit sekali. La tusawi syai'an, tidak bisa sedikit pun menyamai, ya, tidak bisa menyamai, ya, tidak sedikit pun mendekati, ya, di hadapan agungnya hak Allah Ta'ala, di hadapan nikmat Allah yang begitu banyak, yang dia yataqallabuna minha, yang dia arungi, dalam samudra yang seakan-akan tidak berbatas, dia tenggelam dalam lautan nikmat Allah yang tak berbatas. Fayudha'if inda izin, fayudha'if, maka dia merasa kecil saat itu semua bentuk amal-amal taat dan kurubahnya kepada Ta'ala. Wa yubalik fi ri'ati, dan lebih sungguh-sungguh lagi untuk bagaimana memperhatikan, merawat, agar kiranya amal itu safiyatan anisyawaib, bersih dari segala kotoran-kotoran amal itu, celah-celah kotor amal itu. Kapan ini dia rasakan? Kalau bertambah pemahamannya tentang hakikat Islam, bertambah ma'rifahnya kepada Allah Ta'ala, dia akan rasakan yang seperti ini. Dia akan seperti ini berikutnya. Jadi yang merasa hebat di depan itu yang belum ada apa-apanya itu. Tong kosong nyaring bunyinya lah istilahnya. Berkoar-koar. Tapi setelah dia semakin banyak pengetahuannya, sebagaimana Imam Syafi'i bilang, orang belajar itu seperti minum air laut kan. Semakin minum semakin haus. Rupanya semakin banyak diketahui, semakin ketahuan lebih banyak diketahui. Itulah berilmu tuh. Semakin banyak yang didapati, semakin ketahuan bahwa banyak lagi nggak diketahuinya. Sehingga nggak nyaring lagi bunyinya, diam aja. Nggak nyaring lagi. Tong padat, udah padat, kalau dengan padatnya diam aja. Takut komentar, tahu lah gini komentar, ini begini, ini begini. Oke, jadi di paragraf ini Syekh Buti ingin menjelaskan bahwasanya orang itu semakin paham tentang ajaran Islam, semakin kenal tentang diri Tuhannya, maka semakin kerdil dirinya dan semua apa yang diamalkannya. Sehingga begitu kerdilnya itu, sehingga dia merasa tidak layak untuk dihadapkan kepada Allah, di hadapan kebesaran hak-hak Allah Ta'ala, untuk yang dia bisa tuntut haknya. Nah itu, begitu. Ya.
Sampai dia rasakan, katanya ketaatannya, ibadahnya itu dalam pandangannya, ketika dia meresapi bagaimana hakikat ajaran Islam, lalu bertambah dengan itu cintanya kepada Allah Ta'ala dan ta'zimnya, maka dia pandang semua amal ibadahnya itu tafihatan qalilatan. Tafih, tak bernilai sama sekali. Tak ada nilainya, tak berharga dan sedikit sekali. Nah, sehingga karena dia anggap sudah tak berharga dan bernilai, mau apa dituntut sama Tuhan lagi? Orang dia buat saja nggak bisa memenuhi hak Tuhan, menuntut hak dia pula lagi. Yang dia buat tak layak untuk memenuhi hak Tuhan, mau apa dituntutnya lagi? Nah, coba, kira-kira. Nah, begitulah, ya. Apalagi dibandingkan dengan Allah Ta'ala. Dibandingkannya yang dia lakukan dengan sungguh-sungguh dan maksimal itu dibandingkan dengan nikmat Allah Ta'ala, nggak berarti semuanya. Pupus semuanya dibanding dengan nikmat Allah yang mungkin beberapa saja, bahkan cuma satu nikmat Allah Ta'ala, ya kan? Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jadi mau apa lagi yang dia tuntut sama Tuhan, yang dia merasa hak dia? Kalau ternyata semua kebaikan yang ada pada dirinya nggak bisa memenuhi hak Tuhan sebenarnya, mau yang mana lagi dia tuntut sebagai hak dia? Mana mungkin, kan? Oke. Nah, jadi saat seperti itu dia berusaha, ya, untuk apa? Yudha'if inda izin mikrubati. Dia akan yudha'if inda izin, akhirnya melipat gandakan. Yudha'if akan berusaha untuk melebihkan taatnya kepada Allah Ta'ala. Udah? Dan yubalik dan maksimal untuk bagaimana memperbaiki amal ibadahnya, bersih dari segala cacat-cacatnya. Tetapi kalau dia lakukan itu, dia semakin tenggelam dalam merasa tidak ada arti semua itu. Semakin dia luar biasa buat, akan semakin terasa tidak berarti semua itu. Itu. Begitulah. Ya? Terdorong dia untuk melipat gandakan amalnya. Karena tadi itu nggak ada apa-apanya semua. Terdorong untuk melipat gandakan amalnya. Terdorong dia untuk memperbaiki amalnya. Tapi semakin dia buat itu, semakin dalam di tenggelam merasa ini semua nggak ada apa-apanya. Begitulah orang yang semakin dekat dengan Allah Ta'ala, semakin kenal dengan Allah Ta'ala, semakin sirna dirinya, yang itu, ya? Nggak bernilai sama sekali. Nah, lihat, fa'anna ini yang saya rangkumkan tadi, disebutkan ungkapannya di sini. Fa'anna li hadzal insani wal halatu hadhihi ayyara li nafsi haqqan 'ala Allah yutalibu bihi. Wa kaifa yata'atalahu wa huwa maghmurun bi masyairi taqsirihi ayutalib Allah bil hayati thayyibah allati wa'ada biha ibadahu salihin. Fa anna lihadzal insan, bagaimana bisa bagi orang seperti ini dengan kondisi keadaan yang dia lihat dirinya, wal hadhi ayyara, gini, bagaimana bagi orang seperti ini dengan kondisi keterangan tadi, ayyara nafsihi, merasa dirinya berhak terhadap Allah Ta'ala untuk dia tuntut, merasa punya hak yang dia bisa tuntut Allah Ta'ala. Wa kaifa yata'atalahu, bagaimana bisa seperti itu baginya? Wa huwa maghmur, sementara dia maghmur bi syar'i utaksiri. Dia diselimuti dengan perasaan segala bentuk kekurangan dirinya. Ayutoliballah, menuntut kepada Allah Ta'ala kehidupan yang baik yang Allah janjikan kepada hamba-hamba yang soleh. Yang Allah bilang, man amila minkum min dzakarin untha wa hum mu'minun faluniyannahu hayatan thayyibatan. Nah, itu janji Allah Ta'ala. Dia menuntut sama Tuhan. Kira-kira tuntun bisa dituntut sama Tuhan? Artinya dia harus mengakui, aku sudah beramal, aku selaku mukmin yang baik, aku menunggu janjimu. Bisa dia kira-kira begitu sama Tuhan mintanya? Mana mungkin dia bisa minta begitu? Karena semua yang ada pada dirinya adalah bentuk kekurangan, cacat dan kekurangan yang ada. Dia malu menuntut sama Tuhan. Dia malu nuntut itu kepada Tuhan. Jadi nggak mungkin dia bisa nuntut seperti ini. Maka kita sampaikan semalam, semakin kenal seorang kepada Allah, semakin jauh dia merasa ada hak pada dirinya di sisi Tuhan. Ya, kita sambung ulang, baru kita komentari. Walamma kana sayyiduna Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsaran nasi ma'rifatan bi rabbih wa aktsarahum hubban wa ta'dhiman lahu wa mahabatan wa makhafatan minhu faqad kana aktsaruhum syu'uran bit taksiri fi jambihi wal ajzi an syukrihi wa ada'i huquqihi wa laqad kanat tantabuhu min dzalika halatun min ad-dhiq
al-ati min tasawwuri bu'di 'anil wafa bi huquqillah fa yastaghriq fil istighfar sya'nal 'asi alladhi ja'a yatlu min Allah ashafa amma jtaraha wa hadha ma'na qawlihi sallallahu alaihi wasallam innahu la yughan 'ala qalbi fa astaghfirullah fil yawm wal lailah mi'ata marrah. Waqad abbara an hadhil haqiqah ba'du salihin biqaulihi asanatul abrar sayiatul muqarrabin. Wala makana sayyidina Muhammad dikenakan baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah orang yang paling kenal dengan Allah, yang paling kenal dengan Tuhannya, yang paling cinta, ta'zim, kemudian mahabbah, takut ya kepada Allah Ta'ala. Allah Rasul yang paling dari semua itu pada Allah Ta'ala, paling kenal, paling cinta, paling agung ya, paling ta'zim, paling takut kepada Allah Ta'ala. Faqad kan aktsaruhum, maka beliau yang paling banyak perasaan bersalahnya, perasaan kurangnya ya, pada fi jambihi, pada dirinya, wal ajiz an syukrihi, dan perasaan lemah tak berdaya untuk mensyukuri nikmat Allah dan menjalankan semua hak-hak Allah Ta'ala. Walaqad kana tantabu min dzalika, perasaannya seperti itu menghantui diri beliau, menyelimuti diri beliau. Jadi ada kondisi keadaan menyelimuti diri beliau disebabkan karena perasaan seperti itu. Minadhiq, artinya seperti sempit. Perasaan sempit al-atimin yang datang dari bayangan seakan-akan jauhnya di baginda Rasul itu dari memenuhi semua hak Allah Ta'ala tersebut. Maka beliau tenggelam dalam istighfarnya kepada Allah Ta'ala. Sya'nal asi, seakan-akan gambaran orang yang maksiat yang datang memohon kepada Tuhannya kemaafan dari apa yang dia lakukan. Wa hadza ma'na qouli ta'ala, inilah maksud Allah Ta'ala, inna la yughan ala qalbi, sesungguhnya sesuatu meresap sesuatu sesuatu mengelabui hatiku. Sehingga aku minta dalam sehari semalamnya tak kurang 100 kali mohon ampunan kepada Allah Ta'ala. Jadi pernyataan istighfar Rasul di sini itu lahir dari karena beliau ya yang paling luar biasa kenalnya, dekatnya, cintanya, kemudian takzimnya, takutnya kepada Allah Ta'ala. Sehingga selalu dihantui perasaan bersalah, perasaan kurang, perasaan nggak pernah sempurna, perasaan teledor, perasaan masih banyak kesalahan-kesalahan itu. Dihantui perasaan seperti itu. Sehingga perasaan yang menghantui diri seperti itu yang membuat beliau istighfar kepada Allah berulang-ulang kali. Sampai tak kurang dari 100 kali sehari semalamnya. Sampai beliau menyatakan hatiku, innahu la yughan ala qalbi, artinya ada yang menyusup kepada hatiku sehingga aku istighfar Allah tak kurang dari 100 kali sehari semalam. Di perasaan itu, perasaan yang seperti itu yang beliau alami sehingga beliau seperti ini, istighfar, minta ampun, merasa kurang, merasa masih jauh dari arti kesempurnaan, sehingga keluh lisan beliau untuk nuntut kepada Tuhan. Mana pernah Rasul menuntut? Coba cari satu ibarah Rasul menuntut sama Tuhan. Nggak ada. Ada pernyataan tuntutan kepada Allah Ta'ala dari baginda Rasul. Justru sebaliknya. Perasaan bersalah, perasaan masih jauh daripada nilai yang baik. Seperti itu. Perasaan kurang, perasaan tenggelam dari nikmat Allah yang nggak bisa beliau balas. Kayak itu perasaan yang istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya. Ku akui Tuhan, semua nikmat karunia datang darimu, semua nikmat darimu ya Allah. Itu. Wa abu'u bi dzambi, aku akui dosa-dosaku itu. Bukankah itu ungkapan dari perasaan ya, bahwa begitu banyak kekurangan pada diri beliau, nggak pantas menghadap kepada Allah, jauh daripada memenuhi hak-hak Allah Ta'ala, sehingga karena dihantui seperti itu, diselimut seperti perasaannya, nggak pernah boleh ingat hak beliau lagi. Nggak ada hak aku sama Tuhan, orang aku seperti ini. Hak yang mana maksud sama Tuhan aku seperti ini kondisinya? Penuh dengan kekurangan, penuh dengan cacat. Masih banyak tuntutan hak-hak Tuhan yang belum kupenuhi. Nah, itu perasaan beliau. Okay? Dan itu istighfarnya. Itu maka tadi kita katakan, semakin tinggi nilai orang di sisi Allah Ta'ala, ma'rifatnya, pengetahuannya, ilmunya, perasaannya kepada Allah, cinta, takut dan sebagainya, maka semakin kerdil dirinya di depan Tuhan. Nggak berarti sama sekali. Nah,
Nah, ini juga diungkapkan oleh para ulama. Waqad abaru an hadzal haqiqah ba'du shalih. Jadi orang-orang soleh mengungkapkan hakikat seperti ini tentang istighfarnya Nabi, perasaan bersalah tadi itu dengan ungkapan hasanatul abrar sayiatul muqarrabin. Kebaikan-kebaikan orang yang soleh itu dipandang untuk orang yang dekat kepada Allah itu suatu bentuk dosa dan kesalahan itu. Padahal kalau levelnya orang-orang biasa itu udah luar biasa itu sebagai bentuk amal dan kedekatan kepada Allah, sebagai amal soleh yang sudah luar biasa. Tapi untuk level orang dekat kepada Allah itu dianggap semuanya kesalahan-kesalahan. Gitu. Jadi gini, Nabi itu semuanya baik. Mana yang baik? Nah, Nabi bilang suci, Nabi semuanya suci. Diri beliau suci, amalnya suci. Ya? Tapi beliau orang istimewa di Allah. Sehingga apapun yang muncul dari beliau itu, beliau anggap semuanya adalah kesalahan-kesalahan. Kenapa? Hasanatul abrar sayiatul muqarrabin. Ya kita memandang apa yang dibuat Nabi itu baik semua. Baik semua. Baik semua, mana baik. Tapi Nabi memandang itu pada dirinya, buruk semua ini mau diserahkan sama Tuhan. Ini malu penyerahkannya sama Tuhan. Itu. Nah, kita memandangnya baik. Macam kita memandang amal-amal orang wali-wali Allah Ta'ala, oh baik, luar biasa. Coba tanya walinya. Maaf wali, bagaimana kau rasa dan kau nilai amalmu ini yang kau persembahkan sama Tuhan? Wih, jangan mau tanya-tanya, malu aku sama Tuhan. Ya kan itu kan? Ya kan? Gitu kan? Kan gitu kan? Kita nilainya wali Allah. Ya kan? Oh ini wali zamanihi, faridu asrihi. Wow, itu sanjungan kita. Karena begitulah amalnya. Itulah ibadahnya, itulah semuanya tentang dia. Dipanjung, dipuja sama orang. Tapi yang bersangkutan tanya, maaf ya wali ya, kira-kira bagaimana semua amal yang luar biasa ini yang kami lihat, penilaianmu sendiri terhadap Tuhan yang kau persembahkan sama dia. Maaf saya nih, kentut sama kau. Jangan tanya, malu aku sama Tuhan. Itu katanya. Jangan kau tanya itu, malu aku sama Tuhan. Kok kau tanya ini, malu aku sama Tuhan. Gak ada apa-apanya nih di hadapan Tuhan ini. Itu. Jadi ungkapan ini muncul. Hasanatul abrar sayiatul muqarrabin. Ya. Begitu. Begitu orang besar. Semakin besar, semakin kerdil dia. Semakin besar dia sebenarnya di sisi Tuhan, semakin kerdil di sisinya, dirinya di hadapan Tuhan. Ya. Wa biwus'ika an tatabayyan jali, wa biwus'ika an tatabayyana jaliya ma qad awdahtu fi hadhil asturil lati anquluha laka min kalamil Imam Asy-Syatibi fi kitabil Muwafaqat. Fadrabul awal haluman ya'malu bi hukmi ahdil Islam wa aqdil iman min ghairi ziyadatin, wa tsani haluman ya'mal bi hukmi ghalabati ta'zim wal khauf wal raja wal mahabbah fal khaufu sautun sa'iqun wal raja'u hadin qaidin wal mahabbat tayyarun hamilun wal khaif ya'mal ma wujudil masyaqqah ghayra anna al khaufa mimma huwa ashaq yahmilu ala sabri ala ma huwa ahwan wa in kana syaqqan wal muhib ya'mal bi badlil majhud syauqan ilal mahbub fa yasal alaihi sa'bu wa yaqrubu alaihi al ba'id tafnal quwa wa la yara annahu awfa bi ahdil mahabbah wa laqam syukrin nikmah. Oh, cantik bahasanya di Muwafaqat. Imam Syatibi. Muwafaqat ini padahal buku usul ini. Buku usul fikih ini, tapi ada disebut ini. Imam Syatibi. Fadarbul awal. Kelompok pertama, contoh pertama, haluhu, kondisi orang-orang yang beramal bihukmi adil Islam, waqdil iman, ya, sekedar hanya Islam dan iman saja tanpa ada tambahan lebih daripada itu. Ini kondisinya. Wasani, kondisi yang kedua, halu man ya'mal bihukmi ghalabati ta'zim, orang yang beramal dikarenakan ghalabati ta'zim. Apa itu? Bentuk ta'zim, rasa takut, rasa harap dan cinta yang luar biasa kepada Allah Ta'ala. Kan beda kan? Ada orang beramal hanya semata-mata karena tuntutan Islam dan iman saja. Dia orang Islam, dia orang beriman. Yang satu lagi, dikarenakan rasa takzimnya, cintanya, rojaknya, khaufnya sama Tuhan. Beda nggak kira-kira itu? Beda lah. Artinya mukmin biasa, orang Islam biasa sama orang yang yang gini. Orang yang beramal, beribadah sekedar tuntutan Islam dan imannya saja. Yang satu lagi, beramal tuntutan dari perasaannya.
Perasaannya mendorong dia, karena dia takzim kepada Allah, takut kepada Allah, berharap pada Allah, kemudian cinta kepada Allah Ta'ala. Wal khaufu sautun sa'iq. Rasa takut itu sautun sa'iq, seakan-akan cemeti yang menggiringnya. Cemeti yang menggiringnya. War raja hadin qaid. Sementara raja itu seperti hadin. Hadin itu yang menuntun, qaid yang sama, menuntun juga maknanya. Wal mahabbat tayrun hamil. Sementara cinta seperti arus yang mendorongnya. Wal khaif ya'mal ma'ujil masyaqqah. Orang yang takut beramal disertai adanya rasa berat, tapi tak beramal karena takut. Udah. Wa ghairu annal khaufa, hanya saja takutnya mimma huwa asyaq. Nah, hanya saja rasa takut dari apa yang lebih berat lagi itu membuat dia sabar untuk melakukan yang dianggap lebih ringan daripada yang dia takuti itu. Wa in kana syaqqan, walaupun berat sebenarnya. Wal muhib ya'mal badzil majhud. Orang pencinta itu beramal dengan mengerahkan semua tenaganya. Syauqan il mahbub, karena ada rasa cinta kepada yang dia cintai. Fa yasal alai su'bu, sehingga mudah semua yang sulit baginya, dan yang jauh jadi dekat baginya. Wa tafnal quwa, hilang semua kekuatan pada dirinya, fana semua kekuatan dirinya, wala yara, tetapi dia masih melihat, tetap melihat anau aufa, bahwa gini, wa tafnal quwa, habis semua energinya, dan dia tidak melihat bahwa dia telah sungguh-sungguh menunaikan semua hak-hak kecintaan dan menunaikan syukur nikmat kepada Allah Ta'ala. Ya. Jadi artinya yang satu beramal sekedar panggilan Islam. Orang Islam dia sholat, orang Islam dia puasa. Satu lagi dia sholat karena cintanya sama Tuhan, karena takutnya kepada Tuhan, karena harapnya kepada Tuhan. Kira-kira sama itu? Mana pula sama, beda lah. Yang takut akan berusaha mati-matian, walaupun yang dibuatnya itu berat sekali, tapi karena ada yang ditakuti, jadi tetap dilakukannya, walaupun lebih berat daripada yang semestinya, kan begitu. Cinta begitu juga mendorong soal untuk berjuang, berkorban dan sebagainya. Akan beda sama sekedar beramal saja. Di mana semua tadi yang indah tadi ini, wa tafnal quwa, habis semua energinya, wala yara, tapi yang bersangkutan masih tetap tidak melihat dia telah memenuhi semua hak-hak cinta dan menjalankan hak syukur nikmat Allah Ta'ala. Itu. Kalau udah mati-matian dia, udah berdarah-darah, istilahnya, tetap dia mengatakan aku masih belum lagi, gitu. Macam main cewek ini, macam main cewek. Udah mati-mati dia korban, tapi dia bilang sama ceweknya, bilangnya ini belum ada apa-apa sebenarnya nih, hanya untuk mendapatkan perasaanmu. Mana ada apa-apanya? Bukan pengalaman. Itu. Macam itulah. Ya kan? Gitu kan? Rasa Bang, udah cukupnya pengorbanan abang untuk mendapatkan isi hatiku. Nah, misalnya itu kata orang rumahnya, kata ceweknya tadi, apa kata dia? 100 kali ini pun nggak pantas untuk mendapatkan perasaanmu. Bayangkan itu. Bayangkan. Ini semua udah WA nih ya. Paham kira-kira? Begitu dia sama Tuhan. Tuhan, belum ada apa-apa nih Tuhan. Malu pun aku Tuhan. Kalau nuntut banyak-banyak kepadamu, ini belum ada apa-apanya. Segelintir dari sedikit darimu nggak bisa dipenuhi dengan semua yang tak ada arti ini. Gitu. Begitulah sama Tuhan. Begitulah isi munajat orang-orang soleh di malam harinya bersama Allah Ta'ala. Ini munajat mereka. Begini-ginilah mereka. Mereka mencurahkan semua isi hati. Keluh kesah jiwanya kepada Allah Ta'ala. Perasaan tidak pernah memenuhi hak Tuhan. Disertai rasa takut bagaimana kalau Tuhan menuntutnya di akhirat. Itu. Gimana kira-kira? Itu. Gimana kira-kira? Itu. Itulah yang mereka rasakan. Sehingga ada yang fana, ada yang nggak sadar lagi. Aduh, macam-macam lah. Ada yang majzub, ya kan? Hilang kesadarannya. Kenapa? Begitu itu dirasakannya. Cuman aku ngadap nanti di depan mahkamah Tuhan, aku belum buat apa-apa. Kalau tuntutnya begini, apa yang mesti aku buat? Siapa yang nolong aku? Dia yang menentukan semuanya. Betul Nabi berikan syafaat, tapi dia yang menentukannya. Gimana kira-kira? Oke? Wallahu a'lam. Ada yang mau kita komentari di sini? Paragraf-paragrafnya. Ada yang belum jelas tadi? Saya mohon maaf lah nih ya, terjemahnya seadanya lah itu. Nggak bisa pas-pas kali. Tinggi kali bahasanya. Syekh Buti luar biasa bahasa. Muwafaqat lah masuk di sini lagi. Tinggi lagi bahasanya. Muwafaqat nih kitab termasuk yang payah dibaca. Usul Imam Syatibi. Usul fiqh ini, buku usul fiqh ini sebetulnya. Tapi kenapa nyelonong ini? Nggak tahu saya.
bisa masukin. Imam Syatibi ini termasuk yang dibangga-banggakan Wahabi. Mereka anggap mereka menyokong beberapa pemikiran mereka. Tapi padahal orangnya adalah Maliki dan Asy'ari ini. Ya, iyalah, Imam Syatibi, Qurra, kan, Muqri, ya kan, Shahibun Nazam kan, ada nazaman Imam Syatibi kan tentang ilmu tajwid kan, ilmu Quran. Jadi minta izin setelah tahulah bagaimana istighfar yang diucapkan Rasulullah. Lalu ketika kita mengurangkan istighfar kepada orang yang berbuat maksiat, bisa nggak dikiaskan dengan istighfar Nabi SAW? Maksudnya sama. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kita ucapkan istighfar, memohon ampun atas dosa, jangan lupa dilakukan. Sedangkan Nabi aja 100 kali istighfar. Bisa nggak kita kiaskan dengan istighfar Nabi? Ya, untuk motivasi bahwasanya Rasul istighfar secara umum gitu. Rasul beristighfar juga, apalagi kita yang papa. Rasul saja yang agung, yang sebenarnya kita tahu asal iman tentang beliau. Beliau itu bukan tidak pernah buat salah pun istighfar juga. Apa kita nggak lebih layak istighfar? Itunya tuh, jangan disamakan akan dosanya. Jangan salah tangkap jemaah. Oh, Nabi berdosa juga berarti. Jangan begitu mereka simpulkan. Jangan nyimpulkan begitu. Maksudnya pandailah kita kemas bahasanya. Rasul saja yang tak berdosa istighfar. Konon lagi kita yang penuh dengan simbahan dosa, lebih pandai istighfar. Jadi tak ada orang yang tak bersalah. Justru kesalahan yang cukup besar itu ketika dia merasa tidak pernah bersalah. Karena Rasul jangan tidak bersalah, tetap dia istighfar kepada Tuhan, minta ampun. Nah, maksud saya penyampaian itu perlu supaya jangan salah tangkap nanti jemaah. Rasul aja pun dosa juga macam awak. Gitu pula disimpulkannya kan? Bukan gitu kesimpulannya. Kita ingin ngajak orang untuk istighfar gitu. Karena kita khawatir ada orang mungkin merasa dia udah sholat, udah puasa, dia nggak berdosa-dosa lagi gitu. Itu seperti tadi itu yang baru hijrah, baru ini merasa baru udah memenuhi semua yang selama ini dia nggak pernah lakukan. Jadi dia merasa sempurna udah. Tapi ketika semakin dalam pengetahuannya, pemahamannya, perasaan hatinya, udah beda dia. Yang begitu itu kita terangkan. Rasul saja istighfar, kita penuh dengan dosa, perasaan tidak bersalah itulah kesalahan sebenarnya. Gitu bahasanya. Tapi gimana lah perasaan seseorang bisa meningkat kepada Allah Ta'ala kalau tak mau mengaji? Bagaimana bisa? Kan ma'rifat tadi. Kan ma'rifat adanya. Ma'rifah haqaiqil Islam, ma'rifah billah wa sifatihi. Kan tadi mana saya katakan saya buti tadi. Ini fa izaz dada tadawuqan li haqal Islam. Mana sebelum itu? Mana dia? Nah ini fa izaz dada tashabbu'an bi haqaiqil Islam wasdada ma'rifatan billah wa sifatihi. Bagaimana dia bertambah? Tashabbu' itu kenyang. Bayangkan, saya gunakan kata-kata kenyang. Kenyang dia dengan pengetahuan Islamnya. Di mana dapatinya kalau dia nggak duduk di majelis? Datangi orang alim, nanya, belajar dan mengaji. Dari mana dapat itu semua? Udah. Nah, di sini tasyabbu'an bihaqaiqil Islam dan ma'rifatan bil wasifatihi. Di belakangnya bukan lagi ma'rifah saja, tazawwuq. Wa alamati min ilqam fa idza zdada tazawuqan li haqaiqil Islam wasdada hubb, udah masuk perasaan dia, bukan lagi sekedar pengetahuan. Udah masuk zauq dia. Bertambah makrifahnya, bertambah perasaannya, mungkin makin tenggelam lagi dia. Udah dirasakannya bagaimana cinta Tuhan itu luar biasa sama dia. Dirasakannya bagaimana rasa takutnya kepada Tuhan. Bukan takut neraka, takut Tuhan berpaling meninggalkannya. Bukan takut neraka. Bukan takut, ulama kita bukan takut sama neraka. Bukan neraka itu artinya rendah, bukan. Yang mereka takut adalah Allah meninggalkan mereka. Kalau neraka, apa kata ulama kita? Kalau tetap bersama Tuhan, neraka pun aku mau, kata ulama. Asal sama Tuhan ya. Asal sama Tuhan. Neraka pun gak apa-apa, penting sama Tuhan. Jangan ditinggalkannya. Jadi kalau ditinggalkannya di neraka, di surga pun apa arti kalau Tuhan meninggalkan awak gitu bahasanya. Ini sekitar bahasa kiasan, walaupun nggak mungkin Tuhan meninggalkan orang di surga, kan begitu. Surga kan tempat ridhonya, lambang ridhonya. Jadi itu. Nar itu sama ulama kita bukan naru jahanam. Untuk kita di dunia ini sama orang alim tuh narul firaq. Apa itu? Api perpisahan dari Tuhan. Itu mereka takuti.
api ditinggalkan Tuhan mereka, terpisah dari Tuhan. Itu mereka tahu. Narul firaq, istilah ulama. Sampai ke makam itu. Nah. Selain ilmu tentunya ibadah. Iya. Iya. Ya, semua lah. Kan tadi di kalimatnya tadi. Fayudha'if inda izin min qurubati wa dia lipat gandakan bentuk amal ibadah ketaatannya kepada Tuhan. Karena tadi merasa kurang, ya cuma ini aja rupanya, kurang kali lah. Kutambahlah tahajudnya, kutambahlah zikirnya, kutambahlah masa istighfarku, kutambah semua itu. Udah, wa yubaligh, dan dia juga mengoptimalkan macam mana menjaga, memelihara agar semua amal ibadah itu bersih dari segala cacat-cacat kekurangannya, rianya, sum'ah dan sebagainya. Tetapi kalau ini dilakukannya, kalau dibuatnya itu semakin tenggelam terperosok, dia nggak punya apa-apa lagi. Itu dia. Kalau dibuatnya ini makin tenggelam dia, makin merasa tetap kurang, nggak ada apa-apa. Kalau dibuatnya. Siapa contohnya? Rasulullah SAW. Contohnya siapa lagi? Kapan Rasul mengungkapkan Allah man Rabbi itu? Kapan mengungkapkannya? Ketika beliau jadi Rasul Nabi. Dengan segala perjuangannya untuk agama Tuhan dan nolong agama Tuhan. Di saat puncaknya Nabi nolong Tuhan, agama Tuhan, sebagai Rasul Tuhan, udah diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk semua itu. Ketika Tuhan menyebutnya ini penyayang, ini pengasih, inna bil mu'min raufur rahim. Bagaimana semua sifat-sifatnya diucapkannya sama Tuhan. Allah man Rabbi la ilaha anta khalaqtani wa abdu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Tetap dia mengucapkan itu sama Tuhan. Tetap baginda Nabi mengucapkan itu sama Tuhan, merasa bersalah, merasa buat dosa, jauh dari mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Wa abu'u laka bidzambi, wa abu'u laka bi ni'matika alayya. Ku akui semua ini nikmat darimu Tuhan, enggak ada nikmat selain darimu. Ibadahku ini adalah hadiah darimu, pemberianmu. Kapan Nabi ucap itu? Di puncaknya sebagai Rasulullah Nabi. Jadi seseorang semakin luar biasa ibadahnya kepada Allah Ta'ala, didasari kesadaran dan perasaan yang tadi itu, semakin tenggelam dia. Sehingga nol sama sekali, nggak ada apapun pada dirinya. Nggak ada, sedikit pun nggak ada. Ketika seorang sampai kepada itu, kata saya Buti, saya ingat kalimat beliau di majelis saya rekam baik-baik sampai sekarang saya ingat. Ketika seorang sampai kepada perasaan annahu la syai' fahuwa kullu syai'in indallah. Hina balagal mar'u yara anna nafsu la syai' fahuwa kullu syai'in indallah ta'ala. Ketika seorang merasa dia tidak ada apa-apanya sedikit pun pada dirinya, maka dia segala-galanya di sisi Tuhannya. Dialah segala-galanya di sisi Tuhannya. Nah, itu. Nah sekarang merasakan gak ada apa-apanya itu gimana? Teorinya tadilah, tapi untuk mencapai kesadaran dan keyakinan serta perasaan seperti gak ada apa-apanya. Aku gak ada apa-apanya nih. Ya kalau gak ada apa-apa lagi, mau minta menuntut apa-apa lagi sama Tuhan? Orang kita gak ada apa-apa, gak punya hak, gak punya ini, gak punya apa-apa, menuntut sama Tuhan. Nggak ada arti pada diriku. Diriku tak berarti di hadapanmu Tuhan. Itu. Aku nggak punya arti di hadapan kebesaranmu Tuhan. Dua nikmat yang aku nggak bisa lepas dan semua ciptaanmu ya Tuhan, termasuk semua ciptaanmu. Nikmatul ijad, nikmatul imdad. Itu. Nikmat dijadikan dan nikmat diberlangsungkan keberadaannya. Siapa bisa lepas daripada itu? Itu aja pun tak. Ya kan? Nikmatani la takhrud la yakhruju syai' anhuma. Mungkin ada mutiara hikmah itu, lupa saya bunyi nikmatannya. Dua nikmat, siapapun makhluk enggak pernah lepas dari itu, termasuk iblis sekalipun. Iblis pun enggak lepas dari dua nikmat itu. Apa itu? Nikmatul ijad wa nikmatul imdad. Nikmat dia dijadikan dan nikmat diberlangsungkan keberadaannya oleh Tuhan. Coba, siapa bisa lepas daripada itu? Nggak ada bisa lepas.
Nah, jadi ketika seorang seperti ini, gini, dalam perasaan, nggak aku nih nggak punya arti Tuhan di sisimu, nggak ada arti diriku ini, nggak ada maknanya, nggak ada nilai diriku Tuhan. Lalu ketika begitu Tuhan janji sama dia, mungkin kira-kira dia nuntut lagi sama Tuhan? Mungkin nuntut lagi. Aku janji sama aku, janganlah bilang Tuhan janji Tuhan, malu aku Tuhan, aku nggak ada arti lagi nih, hina aku sudah di hadapanmu Tuhan. Nggak mungkin untuk jadi berarti apa? Janji itu bukan kesepakatan dua belah pihak, bukan. Itu semata-mata murni anugerah Allah yang diungkapkannya dengan bahasa janji. Yang kita betulnya nggak layak nuntutnya. Orang kita tadi merasakan kita nggak punya arti kok sama sekali. Kan begitu. Nah itu, jadi jangan salah memahami arti janji Tuhan. Sehingga kita merasa ada hak, lalu bisa nuntut Tuhan terhadap itu, gitu. Kata malaikat, tapi tadi baru kau bilang, diri kau ini tak berarti, nggak ada nilainya. Kok merasa ada hak pula yang kau tuntut sama Tuhan? Karena Tuhan dia berjanji sama kau. Sila aku malaikat, ini sadar lagi aku nih. Sadar aku lagi, betul aku nggak punya hak apa-apa sama Tuhan. Jadi janji itu janji sepihak itu namanya. Janji sepihak yang dia tidak akan mungkin mengabaikannya. Dan tidak akan mungkin dia menyalahi janjinya. Nggak akan mungkin. Dia pasti penuhi. Ku minta atau aku minta, namanya janji, dipenuhinya lah. Asal aku di sisi lain memenuhi semua ketentuan janji itu. Pasti dia penuhi tanpa aku minta. Kenapa mesti ragu pula aku sama dia? Jadi kita ingin mendengari inilah semua awak kan. Timbullah perasaan di hati awak. Tapi bukan berarti istri dan anak harus dijauhi ya. Mana ada cerita sejauh sini ya? Mana sih? Nggak ada dari sini ya. Didekati lah. Dengar kaji gini, Enggak lah. Iya. Tapi tadi kan sini kan syukur nikmat katanya. Didekati lah pula bini. Tuh, disyukuri lah pula. Ada pula yang bisa dinikmati. Macam gini. Ini dihindari itu didekati ini kira-kira. Ini nih. Ini dihindari atau didekati kira-kira? Ini yang disajikan depan kita nih, setelah ngaji nih, dihindari atau didekati kira-kira? Kalau ini pun didekati, apalagi bini di sebelah, rugilah ditinggali. Udah mau semangat dia tadi gara-gara cinta. Enggak lah begitu. Justru dikiaskan semuanya, dikiaskan. Tuhan, betapa besar nikmatmu. Betapa nikmatnya berkeluarga, kau titipkan istri yang sayang kepadaku, ya kan? Kau titipkan anak-anak yang aku berbelas kasih dengan mereka. Nikmat betul hidup ini. Bagaimana gerangan nikmat yang akan kau berikan nanti kepada kami semua ini? Coba kiaskan itu. Coba kiaskan. Yang ini pun tak terbulu-bulu lagi merasakan nikmatnya. Tak tahu macam, kau ubun-ubun dan nikmatnya itu. Bersama keluarga tadi itu. Dalam naungan rahmatmu, kasih sayangmu, limpahan rezekimu. Belas kasih yang kau rawat di antara kami. Udah, istri menyayangi, aku sayang dengan mereka. Ini pun tak tahu lagi kau ubun-ubun nikmatnya dirasakan. Cemana yang kau janjikan kau berikan nikmat di akhirat. Nanti kau bilang ini cuma 1/100 semua ini. Katanya, yang nikmat ubun-ubun nih 1/100. Jadi 99 lagi macam mana rasanya? Tuhan. Malam ini nikmati semuanya ya, jangan nikmati. Yang bisa lah. Yang tak bisa, istighfar. Yang tak bisa istighfar. Yang tak bisa istighfar. Kaji syukur nikmat. Nengoknya agak lain. Kalau bersyukur ditambah lagi kata Tuhan, apa lagi? Maksudnya kata istri, ini bang tambahnya tambah ronde 2, jangan tambah macam-macam katanya. Siap katanya, ronde 2, ronde 3 katanya. Tambah. Oke. Nikmat kan nikmat kali. Orang sama Tuhan kita berhubungan. Mana Tuhan pelit sama kita? Kapan Tuhan pelit sama awak? Ada pelit-pelitnya Tuhan. Semua dikasihnya sama awak. Baru 1/100 semua ini. Semua ini 1/100 semuanya. Bayangkan 99 itu macam mana lagi itu. Yang mau diberikannya sama kita. 1/100 tuh keroyokan pula tuh. 1/100 dikoyok semuanya. Kafir-kafir ikut gabung di sama awak. Bayangkan itu. 1/100 dikeroyok sama kafir, sama ateis, sama munafik. Ikut semuanya 1/100. Itu udah nikmat, ubun-ubun dah. Ubun-ubun nikmatnya. 99 lagi macam mana? Kiaskanlah.
Nikmatilah hidangan Allah Ta'ala. Nikmati. Itu mengkiaskan. Itu kata-katanya nih, hikmahnya. Kenapa Nabi Adam dititipkan di surga sementara? Yang pada akhirnya harus tinggal di sini. Yang katanya sampai bingung Nabi Adam mau kemana, mau kencing. Tak kencing sebelumnya, nggak ada kencing. Sini asyik tak kencing aja pula, dingin macam gini. Asyik tak kencing aja, dingin macam gini. Jangan salah tafsir pula. Ini bukan cerita nanti malam, bukan cerita nanti malam. Salah ini pula. Salah persepsi pula. Jangan salahkan kencing tengah malam pula. Udah, kan? Ya kan? Coba bayangkan. Sebetulnya paham sama Iwan tadi, pura-pura aja nanyain. Pukul samping. Oke. Nah, Masya Allah, nikmat betul ya kan? Lihat, kalaulah majlis di dunia, kita begini saja terasa nikmat gitu. Duduk sebentar di sini, ya kan? Di rumah Ustaz Najib, kumpul kita semua, terasa begitu erat rasa hubungan di antara kita, ya kan? Cintanya, kebersamaannya, nikmat betul. Macam mana kalau di surga nanti sama sahabat, sama tabiin? Coba kira-kira, sama ulama kita sebut, orang tua ada di situ. Athaillah Sakandari, situ orangnya sama Wak. Coba kira-kira. Hah? Di sini tuh sebut namanya, Wak. Syekh Buti, ya bilang. Hadis itu dia. Nyebut nama aku, kalian di sini kumpul kita katanya. Mana kira-kira nikmatnya itu? Hah? Mana nikmatnya itu? Mungkin kira-kira, terbayangkan lagi itu. Mana lagi terbayang-bayangkan nama kita? Nikmatnya itu. Oke, yakinlah, mau yakin, pasang di hati bahwa ini akan kita alami semua dengan izin Allah. Dan niat kita ngaji kan niatnya gitu. Kita dapat perkumpulan yang baik di dunia, Allah buat perkumpulan baik sama kita di akhirat nanti. Amin. Insyaallah, amin.